Ya, oke guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan gue Jaki, dan pada video kali ini gue mau bahas Indosat ya guys. Indosat adalah perusahaan yang menurut gue cukup banyak dramanya. Jadi begini guys, di tahun 2021 lu bisa dilihat di laporan keuangannya, Indosat ini sempat menjual menara guys, dan dia mendapatkan pendapatan yang cukup besar di tahun 2021. Kalau lu mungkin melihat di RTI di kuartal 2 2021, tiba-tiba pendapatan Indosat itu besar. Nah, lu perlu perhatian terhadap hal seperti itu guys, yang biasanya IPS-nya mungkin 100, 30, 90, 80, tiba-tiba meningkat jadi 900. Ya, di laporan keuangannya pun disebutkan ada transaksi jual beli menara, dan memang itu mempengaruhi IPS-nya. Yang tiba-tiba menjadi besar, dan dia membagikan dividen yang jumbo juga di tahun 2021. Otomatis untuk ekuitasnya turun, dan lu bisa lihat ini di laporan keuangannya udah gua rekap. Memang di tahun 2021 itu kan dia di tahun 2020-nya membagikan dividen jumbo tuh guys. Dia kondisinya rugi, tapi ternyata dividennya 800 guys. Nah, itu mengurangi ekuitasnya. Ada aset yang dijual, ada ekuitasnya yang berkurang, dividen yang dibagikan jumbo. Termasuk di tahun 2021 dia dividennya jumbo juga, 1000. Gua kalau nggak salah Indosat membagikan dividen itu 2 kali, dan totalnya adalah 1000. Dari IPS totalnya 1200, berarti kan 90 persenan guys. Nah, sebenarnya gua nggak tertarik dengan Indosat sampai pada akhirnya si Indosat ini merger. Dia merger dengan Tri kan, Hutchison itu, dan ekuitasnya karena dia merger ya bertumbuh, lembar sahamnya pun bertambah. Dan menurut gua merger antara Indosat dengan Tri ini adalah salah satu langkah yang tepat, aksi korporasi yang menurut gue tepat. Sampai saat ini gue melihatnya begitu ya guys ya. Kalau misalkan lu punya pendapat lain, monggo silahkan, lu mungkin bisa komen di bawah, atau mungkin kurang setuju, karena ya bisa jadi lu lebih paham daripada gue. Tapi gue melihatnya itu adalah langkah yang tepat, salah satu langkah yang tepat, di mana ekuitasnya tiba-tiba bertumbuh jadi 28 triliun guys. Nah begitu. Nah, sekarang kita lihat dari harga sahamnya. Harga sahamnya Indosat ini kan ada di angka, Indosat berapa sih ini? 6.300 guys. Nah, sebenarnya laba bersihnya Indosat turun. Lu bisa melihat di laporan keuangannya, laba bersihnya Indosat yang di tahun 2021 itu sebesar 5,8 triliun, yang gede gara-gara ada transaksi jual beli menara, turun menjadi 3,6 triliun di kuartal 3 tahun 2022 ini. Tapi apa yang menyebabkan saham Indosat belum turun-turun guys? Salah satu faktornya adalah dividen. Jadi ada harapan dari pemegang sahamnya bahwa Indosat akan membagikan dividen jumbo lagi menurut gua guys. Dan kalau lu lihat historinya Indosat ya, di tahun 2020 dia membagikan 828 perak per lembar. Kemudian di tahun 2021 dia membagikan 1.100 per lembar. Di tahun 2022 dia udah punya IPS 610. Ini potensi 1 tahun ya guys ya. Kalau misalkan IPS-nya 610 dan si Indosat membagikan 90% DPR, berarti kan dia harga untuk dividen per share-nya itu 549 ya guys. Dia berpotensi membagikan 549 ketika Indosat 1 tahun buku 2022 ini. Ya, dia berpotensi dengan IPS 610 bisa membagikan dividen 90% DPR, yaitu per lembarnya adalah 549 atau 550. Nah, ini yang menarik dari Indosat. Berarti saham Indosatnya murahnya berapa guys? Murahnya menurut gua ada di angka 550-an. Karena 550 dividen per lembar dikali 10 itu kan berarti 5.500 kan. Kalau misalkan 5.500 berarti dividen yieldnya itu 10%, dan itu termasuk gede guys. Lu nggak perlu menunggu capital gain, lu dapat uang dari perusahaan 550 per lembar. Kalau si Indosat membagikan DPR 90%, uang dari perusahaan itu gede 10%, dan menurut gua itu yang membuat salah satu faktor saham Indosat sampai saat ini walaupun labanya turun, sahamnya belum turun. Adanya harapan dari market bahwa si Indosat ini bisa membagikan dividen yang jumbo lagi, kayak begitu guys.
Dan menurut gua kalau misalkan harganya 6.000, sekarang kan harga Indosat 6.000 ya, 300 ya guys ya. Kalau misalkan dia membagikan 550 aja, 550 dibagi 6.300, tuh masih yieldnya 8,7% guys. Ini masih gede kalau menurut gua guys ya. 8,7% ini banyak orang akan berebut masuk ke suatu saham kalau yieldnya di atas 5% guys, seperti itu. Makanya Indosat ini mulai menarik, tapi memang Indosat ini bukan salah satu saham yang ada di portofolio gua guys. Nah, lu kalau misalkan melihat dari valuasinya, PBV-nya Indosat ya memang bergerak di angka 1, 2, 1, 2, jarang dia di bawah 1 untuk Indosat. Ya perusahaan bagus, terkenal lah ya, walaupun hutangnya banyak. Tapi banyak orang yang berharap pada dividennya. Itulah yang membuat si Indosat ini sahamnya belum turun guys, walaupun sebenarnya laba bersihnya turun guys dibanding dari tahun 2021. Jadi begitu guys untuk Indosat sendiri. Dan kalau lu lihat book value-nya itu 3.500 ya guys ya. Ya book value-nya naik dengan mergernya si Hutchison ini dengan Indosat, berarti kan ekuitasnya naik. Yang tadinya turun terus tahu-tahu naik gede karena adanya aksi korporasi merger itu. Karena ekuitasnya naik gede, book value-nya pun naik walaupun lembar sahamnya jadi lebih banyak, kayak begitu guys. Nah, sekarang tergantung lu, apakah lu tertarik dengan saham seperti Indosat yang berpotensi membagikan dividen yield lebih dari 5%. Ini kalau si Indosat membagikan DPR 90% ya guys, tentunya ya kita belum tahu karena tergantung dari kebijakan si petingginya Indosat itu. Seperti itu guys. Tapi kalau dilihat dari laba bersihnya, terus terang gue belum tertarik dengan Indosat karena ya di tahun 2021 laba bersihnya gede itu bukan karena pendapatan dari usahanya dia itu sendiri, kayak begitu guys. Jadi itu sekilas tentang Indosat. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Lu bisa menggunakan rumus dividen per lembar dikali 10 untuk harga murah, dividen per lembar dikali 20 untuk harga mahal. Kalau dia udah mulai mendekati dividen dikalikan 20 harganya, ya berarti itu udah mahal. Silahkan guys, lu untuk Indosat ini layak beli atau enggak tergantung lu sendiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk lu. Ini bukanlah ajakan jual beli suatu saham ya guys ya. Mudah-mudahan lu diberikan kesehatan selalu dan kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.